Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliku bi kamalika wa adada kamalik. Allahumma inni qad abra'u ilaika min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatik wa min ta'ati ila ta'atik wa a'udzu bika an aqula zura aw awsha fujura aw akuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Tsumma amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus takmir Masjid Baitul Muslimin, para bapak, para ibu jamaah, adik-adik, teman-teman remaja yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali hadir dalam kegiatan bulanan kajian tasawuf Islam yang beberapa bulan kita sempat vakum karena ada beberapa hal, dan alhamdulillah hari ini, malam ini kita kembali aktif kembali untuk mempersiapkan diri menyongsong tamu agung, yaitu kedatangan bulan suci Ramadan. Dengan iringan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu mari kita hadiahkan suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut jajaran keluarga, sahabat, dan para aulia illahi sholihin, para guru-guru kita semua, baik yang masih hidup maupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuliakan derajatnya, termasuk kita semua yang ikut meramaikan, melanjutkan ilmu-ilmu beliau. Semoga diberikan istiqamah, diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirin para bapak, para ibu, sebutan kaulah hormati. Alhamdulillah, mungkin kita berada di bulan Sya'ban sebagai persiapan yang kedua untuk melangkah kepada bulan Ramadan. Karena sebenarnya antara Rajab, Sya'ban dengan Ramadan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau Rajab itu disebutkan bahwa Rajab adalah syahrul taubah, sedangkan Sya'ban itu adalah syahrul mahabbah, dan Ramadan itu adalah syahrul qurbah. Rajab syahrul taubah, Sya'ban syahrul mahabbah, Ramadan syahrul qurbah. Syahrul taubah bulan Rajab, kita diperintahkan untuk memperbanyak baca istighfar. Makanya sampai disebutkan ada istighfar Rajab. Karena ketika bulan Rajab itu sebagai latihan pertama kita untuk melangkah ke bulan Ramadan. Kemudian bulan Sya'ban disebut dengan syahrul mahabbah, yang kita sekarang ada di dalamnya. Sebut kalaban syahrul mahabbah, syahrul bulan mahabbah, cinta, bulan cinta. Mengapa? Karena di bulan Sya'ban itu disebutkan oleh Kanjeng Nabi sebagai syahri, sebagai bulan Kanjeng Nabi.
Artinya ketika bulan Sya'ban disebutkan sebagai syahri, dinisbahkan kepada Rasulullah, maka merespon bulan Sya'ban yaitu dengan memperbanyak baca sholat. Kalau Rajab memperbanyak baca istighfar, bulan Sya'ban memperbanyak baca sholat. Makanya di bulan Sya'ban itu sekaligus diturunkan ayat yang kita baca dalam tahlilan tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi sallimu taslima. Jadi perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah itu ayatnya turun pada bulan Sya'ban. Maka kenapa Rasulullah menganjurkan kita di bulan Sya'ban untuk memperbanyak baca sholawat? Karena momentumnya, saatnya di bulan Sya'ban itu adalah saat di mana Allah menurunkan perintah bersolawat. Hadirin para bapak ibu yang dirahmati Allah. Bulan Sya'ban itu kenapa disebut Sya'ban? Disebut Sya'ban itu dari kata tasya'ub yang berarti bercabang. Mengapa disebutkan bulan Sya'ban itu sebagai bulan Sya'ban dari kata tasya'ub yang berarti bercabang? Oleh karena Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini berkenan memberikan kebaikan-kebaikan kepada umat Sayyiduna Rasulullah dengan kebaikan-kebaikan yang bercabang-cabang. Makanya disebut bulan Sya'ban. Sehingga Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban, beliau lebih memaksimalkan lagi setelah yang pertama di bulan Rajab. Jadi Kanjeng Nabi itu mulai masuk bulan Sya'ban sebagai persiapan yang kedua menuju Ramadan, itu akan lebih beliau kencangkan lagi ibadahnya. Sebab mun kita perhatikan karakter yang ada di bulan Rajab dengan di bulan Sya'ban itu ada kesamaan. Kesamaannya apa? Antara bulan Rajab dengan bulan Sya'ban itu sama-sama membawa karakter keberkahan. Makanya di dalam doa yang diajarkan Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah doa bermatuana, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Ingat kan kali Allahumma barik lana fi ma razaqtana gitu. Dua madeng menentang. Jadi Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami fi Rajab bulan Rajab, wa Sya'bana dan berkailah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna dan sampaikanlah kami Ramadhana dengan bulan Ramadan. Rajab kita mohon keberkahan, Allahumma barik lana fi Rajab, wa Sya'bana. Bagaimana maksudnya wa Sya'bana? Ai barik lana fi Sya'bana. Kalau dalam tinjauan santrinya ada namanya atof di situ. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Maksudnya Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'bana untuk takdirna. Takdirul kalam. Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhana dan sampaikan kami ke bulan. Jadi antara Rajab dengan Sya'ban itu memiliki karakter yang sama, yaitu karakter keberkahan. Maka bulan Sya'ban yang muljanto, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa peristiwa ke Kanjeng Nabi. Di antara namun sedilana bulan Rajab kita pada memperingati Isra Mi'raj, Nabi akan. Senape perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka di bulan Sya'ban itu sebaliknya. Kalau di bulan Rajab itu ada perjalanan Isra, yaitu perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka di bulan Sya'ban itu adalah sebaliknya. Ada peristiwa dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yaitu apa? Tahwilul kiblah, yaitu perpindahan arah kiblat. Jadi sedulunto sebelum kita sholat menghadap ke Masjidil Haram, itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kiblat kita yang pertama dulu sebenarnya itu adalah Masjidil Aqsa. Baru kemudian turun perintah yaitu ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral
Masjidil Haram. Jadi ketika turun ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala secara resmi memerintahkan kepada Rasulullah untuk berpindah arah kiblat dari yang semula menghadap Masjidil Aqsa kemudian menghadap ke Masjidil Haram. Yang mana waktu itu Kanjeng Nabi tengah berada sholat duhur di Masjid Bani Salamah namanya. Jadi di Madinah itu ada namanya Masjid Bani Salamah. Mengapa disebut Masjid Bani Salamah? Karena dulu masjid tersebut dibangun di atas tanah milik dari Bani Salamah. Maka disebut Masjid Bani Salamah. Yang kemudian setelah itu dinamai dengan lebih dikenal dengan Masjid Kiblatain. Itu yang pernah ke Mekah, haji atau umroh, saya kira pasti melewati ini. Masjid Kiblatain. Apa artinya Masjid Kiblatain? Masjid dua kiblat. Mengapa disebut Masjid dua kiblat? Karena ceritanya ini gila, yaitu pada saat Rasulullah sholat duhur di bulan Sya'ban waktu itu, waktu beliau dapat 2 rakaat, turun ayat, turun wahyu, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil. Itu awal juz 2 ya, surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu selalu menengadah ke langit, kata Allah. Kenapa Kanjeng Nabi selalu menengadahkan wajahnya ke langit? Karena beliau terroh. Walaupun tak sampai diungkapkan ke Allah, beliau memiliki keinginan bermamun kiblat untuk ke Allah dipindahkan ke Masjidil Haram. Mengapa? Karena ketika Masjid Al-Aqsa menjadi kiblatna kaum muslimin, itu menjadi bahan olok-olokan dari orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi, mat, berma penuh ya, mat. Karena agama nabokna agama bener, agama semulja, tapi kiblat nama norok kita orang. Masjidil Aqsa itu kan ngeklaim kabeh, si Nasrani ngeklaim, Yahudi ngeklaim, si Islam juga ngeklaim. Maka mereka menyampaikan kalau memang agamamu benar, mat, mengapa mesti kiblatnya harus ikut kami berkiblat ke Baitul Maqdis? Maka Kanjeng Nabi selalu menengadah ke atas, ngabas ke langit sebagai isyarat beliau terroh. Andi keinginan mun kiblat pindah ke Allah ke Masjidil Haram, pak mari dadi persengketaan boleh. Maka Allah oning terhadap Nabi menjadi keinginan Kanjeng Nabi dikabulkan oleh Allah, turunlah ayat itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah mengetahui wajahmu selalu menengadah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan memindahkan kiblat seperti yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Itu muntai protes ka atau kan nape la asbabun nuzulna mentoki. Jadi skenario na setting mentok Allah. Jadi di satu sisi ternyata protes orang Yahudi itu satu sisi membawa berkah lagi. Membawa berkah sehingga apa? Dipindahkan ke Masjidil Haram. Ketika lay pindah ke Masjidil Haram, ento posisinya Kanjeng Nabi ya sholat 2 rakaat. Jadi beliau 2 rakaat pertama ngadep masih menghadap ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat terakhir menghadap Masjidil Haram. Sehingga sebut 2 kiblat. Apa paling berarti Kanjeng Nabi waktu itu? Lah beda makmum nang kimpon. Lah jemaah itu. Nah, kemudian Kanjeng Nabi atongku waktu asar ya dinto. Karena posisi nang gila salat nabi. Salat duhur, nggih. 2 rakaat masih menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap Baitul Haram, maka beliau ingin mengukuhkan kembali. Beliau atongku waktu asar di masjid tersebut, di Masjid Bani Salamah. Untuk apa? Untuk betul-betul 4 rakaat semuanya sudah menghadap Masjidil Haram. Maka beliau atongku waktu Isya dinto. Masjid, waktu asar, gitu. Waktu asar di Masjid Bani Salamah, sehingga resmilah pengukuhanna bahwa kiblat itu lah betul-betul pindah ke Masjidil Haram. Itu waktu asar nantola 4 rakaat lah sakabina masuk ngadep ke Masjidil Haram. Nah, satu poin penting hadirin dari isyarat sufina edinto. Nape? Allah ento
noro terhadap nape se menjadi kertakna Kanjeng Nabi. Nggih. Coba Kanjeng Nabi padahal tak sampai mengungkapkan. Beliaunya sakena nabi berharap dalam hati. Ya Allah, cek sakena masjid kiblat boleh pindah ke Baitul Haram ya Allah. Tak sampai diungkapkan. Tapi Allah menegaskan apa? Falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha. Niscaya kami akan memindahkan kiblat sesuai yang engkau inginkan. Coba. Kanjeng Nabi edin tahu nabi tanpa diungkapkan Allah mengikuti nabi menjadi keinginan Kanjeng Nabi. Itu isyarat saya pertama. Kemudian pindahlah kiblat ke Baitul Maqdis, ke Baitul Haram. Nah, ento sangguna memiliki ikatan erat dengan anapes dulu ketika Mi'raj, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, Baitul Maqdis ento beliau kan dipertemukan ke Allah dengan semua para nabi, para rasul. Kan beliau diperjumpakan oleh Allah di Baitul Maqdis dengan semua ruh para nabi, para rasul yang jumlahnya 124.000 orang. Ketemu kabeh ke Allah Baitul Maqdis. Asom bajeng dinto Kanjeng Nabi sing imami. Baitul Maqdis ento. Napa isyaratna dinto? Isyaratna karena Kanjeng Nabi ento akan menjadi pemimpin dari sakabina Nabi. Maka diisyaratkan dengan beliau dijadikan sebagai imam sholat. Ento isyarat kedua. Ketiga. Yang ketiga anapi makatek tempat Isra'na dari Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makatek Baitul Maqdis Masjidil Aqsa ento temu kalaban ruhna para nabi, para rasul. Ento sangguna mengandung satu isyarat pemindahan estafet dakwah yang semula sentral dakwah itu para nabi-nabi sebelumnya berpusat di Palestina. Coba kalau kita perhatikan, rata-rata para nabi, para rasul itu di bumi Palestina, di bumi Syam. Ya, terutama Bani Israel. Berpusat di Baitul Maqdis itu. Nah, isyaratnya apa? Allah ingin memindahkan, ingin memberikan tongkat kepemimpinan dakwah dari yang semula dipegang oleh keluarga Bani Israel, oleh Allah ingin dipindahkan kepada keluarga Bani Ismail. Itu isyaratnya. Ingin Allah pindahkan dari keluarga Bani Israel kepada keluarga Bani Coba sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, itu kan yang memegang tongkat dakwah, itu kan dari keluarga Bani Israel kabeh. Ya memang keluarga Bani Israel itu pun kita kalak ke akarna dari Nabi Ibrahim sangguna. Maka Nabi Ibrahim dinobatkan sebagai apa? Gelar beliau Abul Ambiya. Bapakna para nabi. Anape sebut bapakna para nabi karena rata-rata para nabi, para rasul atau bungkana kan Nabi Ibrahim. Bunyak dadi nabi, anakna, kompoina, mantona, rata-rata nabi kabeh. Secara wali songon to Sunan Ampelna. Sunan Ampel kan mentok kabeh. Anakna, kompoina, mantona, dadi nape? Dadi jaringan kewalian kabeh. Nah, serah Nabi Ibrahim juga mentok. Beliau sakabina dari garis keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim andi anak ada dua, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak andi anak Yakub, kemudian andi anak Yusuf. Nah, terus dari Nabi Yakub kapan bentuk? Terus entah Bani Israel kabeh sampai kan Nabi Isa. Coba kan berarti Bani Israel kabeh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa yang akan memegang tongkat kenabian di akhir zaman, yang akan memegang bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Makanya ketika Isra oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan para nabi, para rasul, seolah-olah isyaratnya itu menunjukkan apa? Serah terima jabatan. Serah terima jabatan dari yang semula pusat dakwah itu dipegang dari keluarga Bani Israel, oleh Allah dikehendaki untuk dipegang dari keluarga Bani Ismail, itu Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi adalah satu-satunya nabi yang dari turunan Nabi Ismail. Pun silainnya kan dari Nabi
Ishak, Nabi Ishak, Nabi Ismail juga Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim. Nah, maka hadirin, ketika orang-orang Yahudi itu, awal dendam mereka berasal dari dinto sangkun. Karena mereka menghendaki Nabi di akhir zaman dari kalangan mereka. Tapi Allah dari kalangan Bani Israel. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Yang Allah kehendaki Nabi akhir zaman adalah dari Bani Maka nanti rahasia anak-anak Kanjeng Nabi pada saat beliau seduluki adegang kalaben paman lagi atemu kalaben pendeta Buhairah. Kemudian beliau kalaben Abu Thalib beda pendeta Buhairah ento ngabes. Beda orang akibat kanak-kanak kene mainaungi awan. Maka tanyakan oleh pendeta Buhairah ningkila, tanyakan ke Abu Thalib. Wahai si fulan, siapa anak kecil yang kau bawa? Maka Abu Thalib menjawab, ini adalah anakku. Kemudian pendeta tersebut bertanya, bukankah dia yatim? Kemudian dia bilang, oh iya bener, anak rek yatim, rek ponakan eso. Mak bisa ning pendeta ning kila anak karena lama cai dalam kitab. Lah tanda-tandana le temu pon. Naungi awan. Iki yatim dari Quraisy. Maka kemudian nape untuk memastikan itu pendeta Buhairon to ngunjeng ngajak untuk masuk ke dalam nape ke dalam gereja. Untuk masuk ke dalam gereja. Kemudian ketika Kanjeng Nabi kalaben Abu Thalib berada dalam gereja, pendeta to keluar untuk memastikan awan yang gila to. Ternyata awan yang gila seawal nabe di sana mungkin apindah menaungi gereja nanti. Maka semakin yakin pendeta nanti. Kemudian ditemu Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sebaiknya panjenengan ajak matolos adegeng kasyaf. Sebaiknya panjenengan mungkin paleman karena mun sampai kanak-kanak ento kaune kau orang Yahudi silain maka akan dipatiin. Karena nabi hasud. Soalnya mereka mengharapkan nabi yang akan diutus Allah di akhir zaman dari Bani Israel. Padahal ento adalah calon nabi yang akan diangkat oleh Allah yaitu dari Bani Ismail. Maka langsung paleman Abu Thalib tak melanjutkan perjalanan degeng nanto demi keselamatan Kanjeng Nabi. Ontong ning gila pendeta nanto tempat pendeta saya bener. Cek tanda-tanda nala jelas sempon ki. Tanda-tanda naungi awan dan sebagainya. Tepak pendeta saya celaka lepate edin to juga. Oke, entolah. Dan maka nadin to. Maka kiba paleman oleh Abu Thalib. Nah, kembalikan yang gila boleh. Jadi Isra' Kanjeng Nabi bulan Rejab ning gila seepa temu ke Allah dengan semua para nabi, para rasul, beliau mengimami sholat di Baitul Maqdis. Untuk isyaratna adalah pemindahan mandat. Mandat estafet dakwah dari yang semula dipegang oleh Bani Israel, dari Nabi Bani Israel, kemudian dipindah kepada Bani Ismail. Makanya sentralna ka Mekkah po. Mekkah sentral dakwah nampon mengke. Kemudian selanjutnya bulan Sya'ban ento di samping pemindahan arah kiblat ento juga terjadinya mukjizat besar yaitu Nabi ento syakul qamar, insiqaqul qamar, ngabelah bulan. Jadi Kanjeng Nabi ngabelah bulan, ento kejadianna juga terjadi bulan Sya'ban. Orang-orang kafir sidulun to nantang Kanjeng Nabi, mat mun beuna wongku Nabi marah ruak bulan di atas sebe. Iku tak tubegen apa gimana esro sebe dua esro tampok. Kanjeng Nabi beliau adalah untuk membuktikan kenabian beliau, akhirnya beliau mengisyaratkan bulan sebe di atas ento oleh Kanjeng Nabi tonjo akan mentok. Apa sah tidak dua? Tapi mereka lagi-lagi karena mereka adalah orang-orang mengingkari walaupun mukjizat lah nyata-nyata ditunjukkan oleh Allah, lagi-lagi mereka nuduh Kanjeng Nabi sebagai seorang penyihir. Wah, apa jadi Muhammad tukang sihir jadi ya. Saken gini bulan belas sebab saken katom. Nah sihir jadi benih. Ternyata beda salah seorang dari mereka waktu itu sedang perjalanan bedesyap. Itu kejadiannya kan di Mekah. Ketika paleman maacareta
kancanan to se sedeng adegeng. Bermasih malam dilena beniano. Esun mak ngote esam bulan tasebe. Berarti ento menegaskan bahwa nape seelakone Kanjeng Nabi ento adalah bener. Cek sakina nape seher, nya orang sebede Mekah sing ngote tasebe. Selain tempat ngote pagun. Tapi karena ento membuktikan bener bahwa ento mukjizatna Kanjeng Nabi, sebede luar negeri pun ngote bulan yang gelap dalam posisi terbelah. Ento menunjukkan kemukjizatan Kanjeng Nabi karena memang ento masuk dalam kategori mukjizat. Lain kon Isra Mi'raj. Mun Isra Mi'raj ento tidak masuk dalam kategori mukjizat. Anape? Walaupun mun sejarah-sejarah kitab-kitab sejarah sekolahan ento kabehane sebut mukjizat Isra Mi'raj. Tapi saungkuna Isra Mi'raj itu tidak termasuk di dalam mukjizat. Mungkin tuh tanya, apa Ustaz? Mata termasuk mukjizat, untuk kejadian yang luar biasa. Tangki. Kejadian yang di luar logika, katek tak masuk dalam kategori mukjizat. Sebab definisi mukjizat apa? Seko cak mukjizat definisinya adalah amrun khariqun lil adah. Yasduru ala yadi man yadda'in nubuwata ma'at tahaddi atau muktarinan bitahaddi. Maksud mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa. Yang datang dari seorang yang mengaku nabi. Yang bebarengan dengan tantangan. Beda tantangan nah. Uji nyali lah, uji nyali. Ingat contoh nih gila. Kanjeng Nabi tantang bulan. Nggih. Soro sebe ongko kanjeng Nabi lho. Aberengan kalaben tantangan. Beda tantangan nah. Okay. Kemudian apa? Contoh boleh mungkin orang Bani Israel nyato kan Nabi Musa. Marah Musa monongku bak nariak Nabi. Mungkin kita tak ada aing. Marah pakai luar aing. Maka Nabi Musa mukul kala bentongkat. Nah, atas beto keluar mata air 12 sumber. Famfajarat min husnata asyrata aina dalam surat Baqarah. Mancar 12 sumber. Artinya apa? Mukjizat nih gila pertama keluar dari seorang yang ngaku nabi. Nabi Musa kan beliau ngaku nabi. Nabi Muhammad ngaku nabi. Untuk membuktikan kenabiannya, maka buktikan kalaban mukjizat dan berkaitan kalaban tantangan. Tantang gelu. Entel. Kemudian kedua, mukjizat itu orang senantang kudu ngote. Sedangkan Isra Mi'raj, coba Isra Mi'raj. Saya rasa nantang Isra Mi'raj. Beda tantangan, sopung. Ibu ada sejarahna maramat beuna kasan kasidratil muntaha atau sopung tantangan. Anto alasan si pertama mak katek Isra Mi'raj tetap masuk dalam kategori mukjizat. Alasan si kedua karena cana ning gila mun mukjizat ento orek muktarinan bil tahaddi aberengan kalaben tantangan. Ning gila Isra Mi'raj sobung kalaben tantangan. Kemudian berikutnya mun mukjizat ento orang senantang kudu ngote. Tak bisa menyasake nih kambere. Contoh mentoh, cak umpamana nih gila senantang gi maramat be naria nape pakaluar aing dari mata dari ciri-cirina. Orang senantang to kudu ngote langsung. Tak bisa misalkan jeung nabi kabar. Son beri ciri-cirina son keluar aing. Loh, itu tak bisa karena apa? Senantang to tak ngote langsung. Paham lho nggih? Engane gila orang senantang Kanjeng Nabi untuk ngasih bulan. Orang senantang ngote napa enten? Ngote tak cukup saking acara eta Nabi cak Nabi. Son beri anna ngasih bulan. Ternyata orang senantang to tak ngote tak cukup. Sedangkan Isra Mi'raj sira sing ngote ceknya Kanjeng Nabi kadiri. Cek sobung senoro Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi tak bareng kancame Nusa nggih. Bareng malaikat Jibril. Lan tolah alasanna anape mak Isra Mi'raj tak masuk dalam kategori mukjizat. Tapi masuk kategori napa? Mun kita perhatikan dalam kitab-kitab hadis gitu. Tak satu pun sebutaken caritan Isra Mi'raj kalaben bab mukjizat. Tapi sabe oleh Imam Baihaqi dalam kitab dalam bab khusus saya nama Dalailun Nubuwah. Saya menunjukkan tentang napa? Tentang bukti-bukti kerasulan beliau tapi tak masuk dalam mukjizat. Karena alasannya ning gelanto. Nah, bulan Sya'ban
mukjizat muni bulan Sya'ban ning gila napa terbelah nah bulan. Pon, entah beberapa hal tentang bulan Sya'ban. Tadi saya pertama nih gila bulan Sya'ban entah karakterna pada kalaban bulan Rejab yaitu karakter keberkahan. Oke, kalau bentana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah berkailah kami bulan Rajab, berkailah kami bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kemudian yang kedua tadi bulan Sya'ban itu karakternya juga sebagaimana bulan Rajab dianjurkan untuk memperbanyak baca istighfar, bulan Sya'ban dianjurkan memperbanyak baca sholawat. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah ayat entau untuk sholawat ke Allah epatoron di bulan Sya'ban. Ki, pon mungkin masuk ke bulan Ramadan, ki persiapan bulan Ramadan. Sakecil lagi kita masuk ke bulan Ramadan, bulan puasa. Bulan pada sebagian orang ngocak bulan penyakit. Bodoh orang tahun kira-kira saya nganggap bulan Ramadan bulan penyakit. Doh, sakecil lagi bulan penyakit lah datang boleh lah. Dan pada cabung ki alhamdulillah. Tapi pada benerna juga mau dianggap bulan Ramadan bulan penyakit. Tapi maknanya bermah bulan mailang penyakit. Yaitu mailang penyakit naate. Karena bulan Ramadan ento adalah bulan latihan sangkut. Bulan untuk riyadhatun nafsi, ngadidik jiwa, ngadidik ate. Seenape bulan kinto kapi dalam bekto satahun, kabenyaan ento jiwana bulan kinto kapi abenyaan liarna. Kina penten. Dalam bekto satahun 12 bulan, mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Untuk kebenyaan kita itu abenyaan liarna nafsuna. Abenyaan buasna, abenyaan bebasna, abenyaan napenya mana kehendakna kadiri untuk ngalakunin nape-nape. Maka bulan Ramadan ke Allah beri aturan. Edidi kalaban puasa. Seenape kurikulum puasa toh? Kurikulum puasa toh adalah satu untuk ngurangi sering bula sampaikan orang puasa itu benih sakin untuk ngubah jadwal nadaer, tapi adalah lebih kepada ngurangi deer nanti kurangi memang, karena mau nyasakin ngubah jadwal nadaer, maske Ramadan bisa tambah lempo, tambah liar berarti. Ramadan bisa tambah lempo, ayo jujur-jujuran bayi. Enape lebih nyaman kinto papa dengan ketika Ramadan kalau luar Ramadan. Yakin bulan nyamanan Ramadan. Kina benten? Bu, kina benten, Bu? Engki masakan-masakan saya tak pernah nape masak lain bulan Ramadan. Bulan Ramadan to lay agenda akan. Hari pertama lay jadwal masak apa yang menjaga, hari kedua menjaga sampai hari ke-30. Menuna agenda terus. Mun kita memahami Ramadan sekedar nape, sekedar merubah atau mengganti, menggeser jadwal makan, berarti pada baik. Maka dinto kita bulan Ramadan ajaknya saken sekedar dadi agenda rutin. Munya saken dadi agenda rutin, ya lah nggak jam itu. Jam mari 12 ialah 1 boleh. Laki mari 12 ialah 1 boleh, betul. Saken kebiasaan bon. Kita ya celah kita lah kadung odi masyarakat siap puasa. Kita minta puasa songkan. Akhirnya norak puasa. Aja mentoh. Kita kudu pada peningkatan. Puasa toh adalah sarana Allah untuk menjadikan kita naik kelas. Karena ibaratnya kita nyekolah di dunia. Coba mungkin, mun kanak-kanak nyekolah, mun sampai 5 tahun tak naik kelas, kira-kira kanak-kanak nani gila karena kapinteran atau karena kabuduan? 5 tahun Pak Guni kelas 2, boy. Dan karena kapinteran atau karena kabuduan? Nah. Kayak mana guru ki? Mentujukan kita ento, kita bule tak anu kita bule lah, bule kadiri boy. Jangan kita pagel lagi. Bule selama ento puasa ento ternyata kita elok naik kelasna. Ibaratnya kak kanak nyekolah nih Pak Gun kelas 2 biar tahun-tahun pun. Puasa ialah bener tak ada tak nginom siang.
Tapi sing ngoceng ya pagun. Sing iba pagun. Sing namema pagun. Sing napenya mana sing sengik ka orang pagun. Sing hasud pagun. Yen to kan nyamane berat kak kanak ning gila apun ape nyekolah kelas 2 pagun atau tahun. Maka berarti mun mentok kita ton ape tiap tahun puasana tak naik kelas, tak menjadikan kita meningkat. Lah Ramadan to harus nama naik kita tele. Karena Ramadan to ibarat nanape? Ibarat kita nyekolah semesterna. Anak-anak pola mari semester, ya habis lagi nilai. Mun nilai memenuhi standar kelulusan, naik pon atau lulus. Tapi ternyata mun nilai lagi kurang. Ya kudu nape? Kudu remedi. Kudu ulang boleh. Nah, maka Ramadan itu harusnya meningkatkan kita. Maka Imam Ghazali membagi puasa itu kan beda telok. Beda puasa umum, beda puasa khusus, beda puasa khususul khusus. Puasa umum, puasa nabula, yaitu nape puasa dari tak madeng tak nginom. Oke, pokoknya tak madeng tak nginom, ya puasa lah. Walaupun nape kerja nanto sehari penting lah tedung boy. Ya munya sakin sehari penting tedung boy ya berarti itu bener puasanya mana latihan mate. Ya saya rasa tak kelar munya sakin puasa tedung boy. Tapi kan anu Ustaz, kuana umul nape puasa na tedung na orang puasa ento adalah ibadah. Bener. Tedung na orang puasa ento ibadah, tapi bermagelu ilmu nah. Saya maksud tedung na orang puasa, cai pun Imam Ghazali dalam Ihya. Tedung na orang puasa ento nilai ibadah satu. Mun tedung nanto ate nape? Ate untuk maistirahat badan sesopaja lagi mula jaga tengar pole untuk alako. Itu niat nasi pertama. Niat nasi kedua, setedung ento ate sesopaja kita terhindar daripada ngalakoni maksiat. Tetapi menyasakan tedung mentoto ya bener. Jadi mun kita tedunga puasa kudu niate mento. Eson kene tedunga gelu. Supaya lagi kelar atarawih. Supaya lagi kelar adarus. Supaya lagi kelar iktikaf. Oh ento purus kocak. Nape tedungna orang puasa ento dadi ibadah. Kemudian kinto tedung niate. Yalah eson reak mun jaga lagi ngucingi orang. Daripada ngucingi orang tedung bae. Ya tapi tanpa ngabaikan apa? Ngabaikan sewajib. Umpama sekian puasa mungkin ginto, ini akan tedung supaya tak ngucing orang tapi duhur elang, asar elang, maghrib elang. Ya entonya mana pada kala benape ngalos sakolam pipote tapi ngangkui keme. Ya ngalos sakolam pipote ngangkui keme ya bener tambah bersih malah tambah laseng kan mentok. Jadi puasa kita ento kudu naik kelas. Karena Ramadan itu adalah nape semester. Mun awalna tahun mengken kita ki puasa na tingkatan pertama, ki tingkatan puasa orang awam yaitu nape puasa tak deer tak nginom, maka tahun mengken minimal meningkat. Yaitu nape puasa na orang khusus. Berma puasa na orang khusus, beninya saken tak madeng tak nginom, tapi lesan na ipa puasa. Puasa dari nape? Puasa dari ngagibah orang. Puasa dari menceritakan keburukan orang. Puasa dari apandir yang sia-sia. Mata juga nepa puasa dari ngabes perkara seelarang Allah. Mata elar nape hindari dari ngabes orang lain dengan memandang rendah terhadap orang lain. Epa puasa juga. Kopeng epa puasa juga tak ngidingaken hal-hal saya dilarang Allah. Ngidingaken suara-suara saya dibenci oleh Allah. Tak puasa kabinya. Berarti mun kita lah bisa mentoh naik kelas ki. Dari ningkil ibaratna kelas 1, sinya saken tak der tak ngenom naik mungkin ke kelas 2. Yaitu nape? Puasa dari semua seelarang oleh Allah. Anggota bedene puasa juga. Kemudian si ketiga puasa khususul khusus untuk puasa na para mukarrabin. Orang-orang sesemak ke Allah. Beni saken tak der tak nginom, beni sekedar puasa beden anggota tubuh, tapi juga atena ruh na puasa juga. Yaitu nape? Aja sampai edelemate bada sedikit pun lintasan kebergantungan kepada selain Allah. Untuk puasa para arif billah atau pun mun kita buru ibaratnya kita buru ujian TK atau ujian doktor pun itu lain kita ento maksiat mulai ngecot kita ento maksiat mulai nape
mula mungkin mati orang, kita ento maksiat mula membunuh misalnya. Tapi mun mereka makna maksiat nanti semakin lembut. Makna maksiat nanti semakin alus. Sampai beda terlintas dalam ate kebergantungan kepada selain Allah. Pun ladusa bagi mereka. Mun kita kan ciposang apa maksudnya ya kebergantungan kepada selain Allah. Pokoknya sadetik bayi lepas dari Allah, lupa dari Allah, dosa bagi mereka. Kita kan nonton, mulai tak sombojeng lema bakto buru dosa kan nonton kita kan. Mun mereka nonton sedetik bayi tak enggak ke Allah, dosa bagi mereka. Jauh, kita tuh jauh. Karena memang bula kelasna kelas apa ini gila? Kelas yang pertama. Kelasna puasana kita kelas awam. Maka bula ngajak main kasatijena jamaah puasana kita tuh ada panai kelas. Ya mun tiap tahun cak nani gila. Nyasakin tak der tak nginum, ya ibarat nak kana kelas 2 dari situ dulu. Kita sedangkan nyekola terona naik kelas, terona lulus kan nonton ki. Kita ada kinto nyekola tak terlalu lulus. Tanya kena apa buat nama telok naik kelas, lebur boleh sekolahan, leburong ku tak terus lulus. Ya berarti berdekak anak mentok perlu dipertanyakan ongku sehat, ke perlu rambut kesan ka menur. Karena lumrahna orang nyekolah ento terlalu lulusa, terus naik kelas, terus naik tingkat, ento juga puasa. Ento ke Allah dibentangkan saungguna untuk meningkatkan kita dari semula kita menjadi orang orang nyasakin puasa zahirna tok, akhirnya atena, akhirnya ruhna juga diikutkan untuk puasa. Hadirin para bapak para ibu pada mulia. Ento pertama kurikulum puasa itu ngurangi madeg. Kemudian nomor 2, ngurangi tedung ke puasa. Maka anak bulan Ramadan mak katek beda tarawih, mak katek beda tadarrus mun malam. Entah saungkuna untuk mengefektifkan supaya kita ngurangi tedung. Saungkuna entah. Jadi mun puasana untuk mengefektifkan ngurangi madeng, mun qiyamul lailna, tadarrusna, tarawihna, iktikafna untuk mengefektifkan ngurangi tedung. Itu saya kedua kurikulumnya. Jadi ngurangi tedung. Jadi benar puasa tambah mabuknya tedung. Terkadang kita ketika puasa tedungnya tambah banyak. Ya mun tedungnya tambah banyak, puasa benar syahrus shaum, tapi sot negenten non syahrun naum. Kan beda, syahrus shaum mun ngangge sot bulan puasa. Tapi mun sot negeten non syahrun naum, ya bulan tedung berarti. Oh, jadi itu saya kedua, kurikulumnya adalah ngurangi tedung. Senomor tatelok kurikulumna Ramadan untuk ngurangi pandir tak penting. Ngurangi pembicaraan tak penting. Kurangi. Makanya kita dianjurkan untuk iktikaf. Kita mau iktikaf kan tak oleh papandiran benih-benih. Fokus kita banyak zikir, banyak wirid, banyak ingat ke Allah. Itu yang ketiga, yaitu mengurangi pandir. Yang keempat, yang terakhir, kurikulum Ramadan itu adalah mengurangi pergaulan yang tidak penting. Jadi agaulah kanca-kanca nanti kurang kecuali pergaulan nasi memberikan manfaat dalam kehidupan nama. Karena apa ketika Ramadan, terutama 10 hari terakhir, mak katik beriktikaf, digalakkan untuk itikaf untuk mengefektifkan supaya kita tak banyak agaul kecuali hal-hal semanfaat. Kaangkui nganasihati orang, kaangkui main orang, kaangkui ngaji, kaangkui tadarus. Mulan tokap hadirin kita lakukan, ngurangi deer, ngurangi tedung, ngurangi papandiran tak manfaat, ngurangi pergaulan kecuali hal-hal sepenting. Maka kita sebenarnya telah bersejiwa dengan malaikat. Karena malaikat tak ada. Mun kita tak ada, tak bisa nyaman kita udah itunya. Maka sorong ngurangi derna. Kemudian nomor 2, malaikat tak tedung. Maka kita ketika Ramadan kurikulumnya ngurangi tedung. Kemudian ketiga, malaikat tak pandir kecuali zikir. Maka kita ketika Ramadan ngurangi pandir kecuali siasat zikir, sekalipun baca Quran, zikir, tasbih dan sebagainya. Malaikat tak gaul kecuali
sesuai kalaban saya perintahkan Allah. Maka kita ketika Ramadan mengurangi pergaulan kecuali hal-hal penting, itu juga berarti kita lampun mensinergikan kalaban frekuensina para malaikat. Maka nanto rahasiana anape makatek puasanto sebagai sarana untuk ngangkat derajatna seorang hamba, bahkan melampaui derajatna para malaikat. Karena malaikat itu sobung nafsona. Malaikat tak madeng biasa. Kita untuk tak madeng butuh perjuangan. Malaikat tak tedung biasa, tapi kita tak ngurangi tedung butuh perjuangan. Malaikat itu asal bejeng, ibadahna malaikat elangi monoton kabeh. Seibadahna manceng, seibadahna toju, seibadahna ruku dari diciptakan sampai hari kiamat. Tapi kita, apa sholat kita? Lengkap. Beda mancengna, beda rukukna, beda tidalna, ada sujudnya, ada duduknya, ada salamnya. Mengapa? Dihimpun semua oleh Allah. Semua itu adalah merupakan komposisi dari ibadahna para malaikat yang ada di langit. Karena minus santo andi nafsu gampang busen. Mun malaikat aso bejeng, saya khusus mancing sejak diciptakan sampai hari kiamat mancing terus. Saya ciptakan khusus ruku, mulai diciptakan sampai hari kiamat ruku terus. Ya tak pernah keringkingan. Ya soalnya memang tadi nafsu hadir. Tapi minus sabula kinto kabi, beri nafsu ke Allah. Paruku terus sakit tengah. Lagi mancing terus, yang mentok kian lepang. Maka variasi ke Allah. Beda kabi, beda mancingna, beda rukukna, beda tidaklah beda sujudna sedukale. Atau sering bula sampaikan, anak pemak sujud dukale. Lain kan sekalian. Mancing sekalian. Kecuali sholat gerhana. Sekalian, rukuk sekalian, iktidal sekalian, sujud dukale. Sujud, toju, sujud boleh. Ento karena ngagabung ibadahna malaikat, malaikat elangi ento ketika Kanjeng Nabi Isra, Kanjeng Nabi Mi'raj, ketika Kanjeng Nabi Mi'raj, ento sebagian malaikat saya sujud, ketika Kanjeng Nabi menyampaikan salam, mereka jaga. Ngajawab salam na Kanjeng Nabi. Samarena ngajawab salam na Kanjeng Nabi kembali sujud boleh sampai mengken. Nah, makanya gabung kapi ibadah nabula kento kapi salat nah ruku nanto sujudna beda dua yaitu nero ning gila ibadahna para malaikat. Jadi kita ento ketika nafsuna la terdidik kalaben kurikulum Ramadan ngurangi deer, ngurangi tedung, ngurangi papandiran saya tak penting, ngurangi pergaulan saya tak penting, maka sangkuna dito kita telah mensinergikan dengan para malaikat. Mulai bersinergi dengan para malaikat, maka entahlah orang-orang selagi akan bersinergi dengan ruh-ruh suci, termasuk para malaikat pada saat malam Qadar, pada saat malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Ketika malam Qadar, entah orang makhluk Allah semulja, para malaikat, para wali, para nabi, itu kan menghidupkan kabeh manungkut. Salamun hiya hatta matla'il. Seakan oleh malam Qadar itu serah. Seakan oleh salam nama malaikat, yang salamun hiya hatta matla'il fajr, serah. Hanya orang-orang telah bersejiwa dengan para malaikat, seakan nyambung kalaben salam nama malaikat. Berma kita mensejiwakan dengan malaikat, ya ini gila pampak. Malaikat tak deer, kita ngurangi deer. Malaikat tak tedung, kita ngurangi tedung. Malaikat tak papandiran kecuali zikir, kita ngurangi papandiran kecuali zikir. Malaikat tak gaul kecuali semanfaat, kita juga ngurangi pergaulan kecuali semanfaat. Lamun toh nyambung empon ka salam nama malaikat sebab napa? Lampon satu jaringan, lampon satu frekuensi. Kimpon untuk saos sebagai napa bekal kita untuk lagi masuki bulan Ramadan, muka-muka pada beri kesehatan, paringan lanceng umur, paringan beri keberkahan bulan Rejab, bulan Sya'ban, panapa ka bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim